Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Teman kecil Chu Feng, mungkinkah ada kesalahan? Alam para dewa sudah lama sekali tidak muncul di dunia seni bela diri yang luas. Biksu tua Yiku bertanya ragu-ragu. Dia merasa bahwa meskipun Chu Feng kuat sekarang, dia belum melangkah ke alam dewa sejati. Mungkin saja dia salah mengira kekuatan puncak dewa sejati sebagai dewa surga. Meskipun benar Song Luoyi adalah seorang jenius, tidak mungkin melampaui semua orang di dunia dan melangkah ke alam dewa legendaris. Tidak peduli apa yang dia pikirkan, itu tidak masuk akal. Sebelum Chu Feng dapat berbicara, Wang Qiang berkata kepadanya, "Lao Deng ini, tidak, iya, itu adalah biksu tua. Biksu tua ini, kamu telah terperangkap di sini terlalu lama. Sekarang dewa surga bukan lagi legenda. Wai, kakakku yang bodoh. Kakek sekarang menjadi spiritualis dunia naga langit. Tubuh ilahiku, penguasa istana surgawi, juga telah memasuki alam dewa. Di antara ras kuno, ada juga penguasa alam dewa. Nenek saudara laki-lakiku pasti lebih kuat dari kakeknya. Apakah mengejutkan untuk masuk ke dalam dewa?" Setelah mendengar ini, Biksu tua Yiku berhenti berbicara. Jelas sekali bahwa perubahan di dunia luar terlalu besar untuk dia adaptasi untuk sementara waktu. "Senior, api yang menghancurkan sekte alkimia abadi sulit dipadamkan dan akan menyebar keluar. Saya ingin bertanya, apakah ini metode sekte api naga emas?" Chu Feng memandang Song Yuwei, ingin mengetahui lebih banyak tentang Song Yuwei. "Ini, aku belum pernah mendengarnya. Aku tidak tahu apakah api sekte api naga emasku bisa mencapai tingkat ini. Tapi aku pernah mendengar sebuah legenda, tapi aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak." Song Yu berkata sedikit. "Rumor apa?" tanya Chu Feng. "Keterampilan misterius yang dipraktikkan semua orang di sekte api naga emas kami disebut 9 lapisan api naga emas. Sekte selalu mengatakan bahwa keterampilan misterius ini diciptakan oleh pemimpin sekte pertama, dan seperti namanya, keterampilan ini memiliki 9 tingkatan. Tetapi bahkan pemimpin sekte pertama hanya dapat mengolah api naga emas 9 lapis ke tingkat ke-6. Tapi meski begitu, pemimpin sekte pertama juga merupakan tokoh terkenal di dunia seni bela diri. Meskipun dia bukan eksistensi teratas di dunia seni bela diri, status sekte api naga emas kita di dunia ini tidak lebih lemah dari statusnya sekte abadi dan Dao. Justru karena pemimpin sekte pertama tidak dapat sepenuhnya mengendalikan api naga emas 9 kali lipat, jadi sebenarnya ada rumor baik di dalam maupun di luar sekte tersebut. Itu adalah 9 lapisan api naga emas. Itu tidak diciptakan oleh pemimpin sekte pertama, tapi keterampilan misterius yang dia peroleh karena takdir. Tentu saja, ketika saya mengatakan ini, saya tidak ingin merusak reputasi pemimpin sekte pertama, tetapi saya ingin mengatakan bahwa 9 lapisan api naga emas sebenarnya adalah keterampilan misterius yang sangat kuat. Hanya saja tidak ada yang bisa mengendalikannya. Sebenarnya, api naga emas 9 lapisan juga telah dicuri oleh orang-orang dari kekuatan lain, tapi sulit bagi mereka untuk menggunakan kekuatan sebenarnya dari keterampilan misterius ini, jadi mereka menyerah satu demi satu. Saya satu-satunya dari sekte api naga emas yang masih bersikeras untuk mempraktikkan keterampilan misterius ini. Namun, bakat wanita muda itu memang luar biasa. Faktanya, dia sudah mengolah api naga emas 9 lapis ke tingkat ke-6 saat itu. Dia mempunyai peluang bagus untuk mengolah api naga emas 9 lapis ke tingkat ke-6, tingkat ke-7. Saya bahkan berpikir jika Nona terus berlatih, adalah mungkin untuk mengembangkan api naga emas 9 lapis ke tingkat ke-8. Jangan bicara tentang tingkat ke-8, bicara saja tentang tingkat ke-7. Itu sudah merupakan kekuatan yang tidak dapat kita pahami. Meskipun alam dewa memang terlalu sulit dipercaya, karena wanita muda itu masih mempertahankan kesadaran kultivasinya, dengan penguasaannya terhadap api naga emas 9 kali lipat, saya pikir bukan tidak mungkin bagi wanita muda itu untuk melangkah ke alam dewa, para dewa. Song Yuwei mengungkapkan analisisnya. "Senior, ini tidak seperti yang kamu pikirkan, ini pasti fakta. Nenek kakakku mungkin telah mempraktikkan keterampilan misterius ini sampai tingkat ke-10. Wang Qiang berkata kepada Song Yuwei. "Tingkat tertinggi ada di tingkat ke-9. Chu Feng memandang Wang Qiang. "Dengan bakat nenekku, betapa sulitnya membuat level ke-10 sendirian. Jian,
Itu sangat sederhana. Wang Qiang menyeringai, penuh percaya diri. Ya, Chu Feng tidak bisa menahan tawa. Wang Qiang sepertinya berbicara omong kosong, tetapi Chu Feng tahu bahwa apa yang dia katakan itu serius. Dalam analisis terakhir, ini adalah kepercayaan pada Chu Feng. Dan Chu Feng juga sangat percaya diri pada neneknya. Dia tidak berpikir bahwa neneknya dapat menciptakan tingkat ke-10, tetapi dimungkinkan untuk berkultivasi ke tingkat ke-8 atau bahkan tingkat ke-9. Bakat sudah pasti turun-temurun. Bakatnya diwarisi dari ayah dan ibunya. Namun bakat ayahnya juga sangat jahat, dan tentu saja kakek dan neneknya yang mewarisinya. Setelah itu, Chu Feng dan Song Yue menguburkan sisa-sisa nenek moyang Sekte Api Naga Emas bersama-sama. Adapun Jia Lingyi, Chu Feng dan Song Yue setuju bahwa nenek mereka bisa saja membunuh Jia Lingyi, tapi dia menyelamatkan nyawanya, mungkin karena motif tersembunyi. Niatnya tidak sulit ditebak. Jia Lingyi sombong dan sangat sombong. Sekarang sektenya telah dihancurkan, semua yang dia banggakan telah dihancurkan, dan orang yang dia iri telah mencapai ketinggian yang tidak dapat dia capai dalam hidup ini. Baginya, kematian memenuhi takdirnya. Membiarkannya hidup adalah hukuman terbesar baginya. Oleh karena itu, dengan keputusan bulat, Chu Feng melepaskan Jia Lingyi dan membiarkannya mengurus dirinya sendiri. Setelah itu, Chu Feng dan Wang Qiang banyak mengobrol dengan biksu tua Song Yue Yiku. Mereka sangat ingin tahu tentang pengalaman spesifik Chu Feng hari ini. Seiring berjalannya waktu, mereka perlahan pulih dari keterkejutannya dan menerima semua yang terjadi. Apalagi Song Yue yang tidak terlalu suka tersenyum, kini selalu memiliki senyuman cerah di wajahnya. Karena baginya, berita yang dibawakan kembali oleh Chu Feng kali ini adalah kabar baik. Dibandingkan dengan kehancuran Sekte Abadi dan Dao dan Sekte Situ Jieling, dia membantu Sekte Api Naga Emas untuk membalas kebencian mereka. Tingkat kultivasi nenek Chu Feng saat ini membuat Song Yue semakin bahagia. Karena dia tahu bahwa selama nenek Chu Feng memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, dengan tingkat pertumbuhan Chu Feng, cepat atau lambat mereka akan bertemu. Dan dia juga sangat menantikan untuk bertemu nenek Chu Feng lagi. Setelah itu, Chu Feng dan Wang Qiang juga mengajak Song Yue, biksu tua Yiku, dan Yue Ling jalan-jalan. Lagi pula, mereka sudah terlalu lama terjebak di sini, dan mereka sangat mendambakan dunia luar. Mereka bahkan sengaja pergi ke tempat-tempat yang banyak orangnya. Meskipun dia tidak muncul, ketika dia mendengar diskusi orang-orang tentang Chu Feng, belum lagi Song Yue, bahkan biksu tua Yiku pun merasa bangga. Dan Yue Ling dipenuhi dengan kekaguman. Namun tiba-tiba, situasi berubah dan cahaya bersinar. Melihat lebih dekat, cahaya merah menyilaukan muncul dari kedalaman langit berbintang, akhirnya membentuk garis font. Itu adalah cara yang khusus, jadi kuat atau lemahnya tingkat kultivasi Anda dapat melihat dengan jelas. Dan setelah melihat fontnya, dimanapun ada orang, semuanya meledak dalam sekejap. Karena isi tulisan tangannya sulit sekali untuk tidak dibahas. Nama saya Bailey Zilin, dan saya adalah murid dari Sekte Penjara. Saya merasa gelar jenius terkuat Chu Feng tidak pantas untuk menyandang nama itu. Itu hanya kesempatan untuk mengambilnya sebelum Sekte Penjara saya lahir. Hari ini, Sekte Penjara kami akan secara resmi hadir di dunia seni bela diri yang luas, dan semua nama terkuat akan diambil alih oleh Sekte Penjara kami. Saya, Bailey Zilin, akan menantang Chu Feng di galaksi garis darah, wilayah bintang pembuluh darah terbakar, alam fana pembuluh darah terbakar, dan alam fana pembuluh darah terbakar dalam 1 bulan, dan mendefinisikan kembali nama saya sebagai jenius terkuat di dunia bela diri yang luas, seni. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.